hanya karena anugerah-Mu. Ini hidup kami bawa kepadamu. Jadikanlah hidup kami hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kuasai hati kami, roh kami Tuhan. Sungguh kami menyadari bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami mau berkata kami butuh firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Mampukan kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah setiap kami, setiap umat-Mu yang ada saat ini, layakkan kami menerima yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita ada ya di rumah Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan melihat firman Tuhan. Kita akan lihat bersama di dalam Mazmur 25, Mazmur pasalnya yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama, saya undang saudara bangkit berdiri. Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-10. Ya. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Mazmur 25 ayatnya yang ke-10, 2, 3. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sekali lagi. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan pada saat ini tentang ikuti jalan Tuhan. Ya, ikuti jalan Tuhan. Kalau dikatakan di dalam Mazmur bahwa segala jalan Tuhan. Segala jalan Tuhan berarti jalan Tuhan itu berbagai macam bentuk. Ya. Segala jalan Tuhan, segala itu berarti lebih dari satu. Ya. Lebih dari satu. Segalanya, ya, jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi orang yang berpegang kepada perjanjian dan peringatan-peringatan Tuhan, menempuh jalan Tuhan itu, ya, kita akan berkata bahwa jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Ya, kasih setia dan kebenaran. Kasih pembatas di dalam Mazmur 25. Kita akan buka bersama dalam Yesaya pasalnya yang ke-8. Yesaya pasalnya yang ke-55, maaf. Yesaya 55 kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Yesaya 55 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat tentang jalan Tuhan, di dalam Mazmur 25 tadi dikatakan bahwa jalan Tuhan, segala jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran.
Tetapi satu hal yang harus kita tahu bahwa jalan Tuhan dalam Yesaya 55 di sini dikatakan bahwa jalanmu bukanlah jalanku. Berarti Tuhan punya jalan tersendiri yang jauh dari jalan-jalannya kita yang sudah kita rancangkan, yang sudah kita angan-angankan, yang sudah kita rencanakan. Itu jauh. Dikatakan bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Nah loh. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita punya suatu rencana, dan rencana-rencana itu kita sudah pastikan bahwa kita akan menjalaninya. Iya kan? Itu pasti ada. Gak mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, kita gak punya satu visi dalam hidup kita. Pasti ada. Punya rencana, pasti ada. Tetapi sekali lagi firman Tuhan tekankan bahwa jalan kita itu bukan jalannya Tuhan. Ya. Dan rancangan Tuhan dan rancangan kita itu dikatakan bahwa wah, seperti tingginya langit dari bumi. Jauh. Jauh. Penting sekali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti hal ini. Sehingga hidup kita tidak dipenuhi dengan kecewa, putus asa, keluhan, ya. Karena apa? Rancangan kita, rencana-rencana kita jalani. Dan itu kadangkala tidak sesuai dengan rencana Allah, rancangan Allah, jalan Allah. Mulai kita berkata begini, Tuhan, aku sudah merencanakan ini jauh-jauh hari, malah sudah beberapa tahun. Aku menjalaninya, tetapi kenapa tidak ada jalan keluar? Sepertinya mandek, mentok, tidak bisa maju lagi. Ketika kita diperhadapkan seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali tanya Tuhan, apakah jalan kita, rancangan kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bebas membuat rencana A, B, C dan seterusnya. Tetapi ingat, Tuhanlah yang menentukannya. Saya seringkali berkata bahwa kita bebas buat list rencana kita, ya kita tulis semua rencana-rencana kita, gak apa-apa, sah-sah saja. Tetapi kita berikan penghapus itu kepada Tuhan, supaya Tuhan menghapus bagian-bagian yang tidak sesuai dengan rancangan, tidak sesuai dengan jalannya Tuhan. Amin. Bersedia atau mau ngotot dengan rancangan kita? Ya, ini dia saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jangan sampai kita ngotot, kita apa istilahnya kekeh gitu ya. Mau pokoknya ini, yang harus jadi ini. Yang jadi harus yang ini. Bapak Ibu, biarlah kita mau katakan bahwa seperti Yesus katakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Biarlah kehendak yang jadi. Untuk ikuti jalan Tuhan. Untuk kita berada di jalan Tuhan. Untuk kita mampu berada di jalan Tuhan. Ada beberapa hal yang kita butuhkan. Yang pertama adalah ketaatan penuh. Ya. Ketaatan penuh. Kalau taat separuh saja, itu masuk dalam kategori tidak taat. Bapak Ibu kalau lihat di lampu merah, ya kan? Ini udah lama nunggu ya, sudah lama nunggu. Tinggal beberapa detik lagi, tetapi dia nggak tahan, ya, nggak sabar menunggu. Tinggal 5 detik lagi,
jos, itu tetap masuk dalam pelanggaran. Ya, itu tetap masuk dalam ketidaktaatan. Tapi saya percaya kita di sini nggak seperti itu. Ya, kita taat. Dilihat polisi ataupun tidak dilihat, kita taat saja. Itu melatih kok. Ya, itu melatih ketaatan. Mungkin hal sepele dalam berlalu lintas, tetapi itu melatih ketaatan kita. Ya, dilihat atau tidak dilihat, kita taat saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dibutuhkan ketaatan penuh untuk ikuti jalan Tuhan. Namun, tidak semua orang mau mengikuti jalannya Tuhan. Ya, tidak semua orang mengikuti jalannya Tuhan. Pikirnya, kadangkala kita berpikir bahwa ini jalanku ini yang paling benar. Jalanku ini yang sudah benar, ya. Atau kita katakan begini, gak usahlah ikutin aturan yang Tuhan tentukan. Terlalu banyak aturan, ini gak boleh, itu gak boleh. Ya. Tapi sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita, peraturan-peraturan, peringatan-peringatan, itu karena Dia mengasihi kita. Amin. Itu karena Allah kita, Allah mengasihi kita. Tapi kadang-kala kita nggak mau, kita mau pokoknya yang enteng aja lah, ya, yang mudah sajalah. Kita mau mengikuti jalan itu. Dalam Matius kita lihat, Matius 7 ayatnya yang ke-13 bisa ditampilkan. Matius 7 ayatnya yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini pilihan. Ya, itu keputusan ada di kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kadang-kala sulit banget. Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, tidak terkecuali. Kadang-kala pengen yang gampang. Ya, yang enak. Aduh, kalau ikut peraturan jalannya Tuhan, terlalu susah, jalannya susah, ya, jalannya susah. Tapi sesungguhnya di jalan itulah Tuhan memberikan kehidupan bagi kita. Amin. Sesungguhnya di jalan itu Tuhan memberikan kehidupan bagi kita. Dalam Amsal 14 ayat 12. Kita baca beberapa ayat pada saat ini ya. Amsal 14 ayat 12. Kadangkala kita seperti ini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya kan? Kita pengen yang enak, yang gampang aja. Udah, gak usah yang terlalu berkelok-kelok. Ya kan? Kita mau jalan yang enak aja wes. Jangan yang terlalu rumit. Tapi kita nggak tahu di ujung itu apa yang terjadi. Saudara, kalau Tuhan memberikan jalan kepada saya dan saudara, ya, jalan itu nggak enak. Apakah kita tetap mau mengikutinya? Ya. Menguras perasaan, ya. Menguras tenaga kita, pikiran kita. Gak enak. Tinggalkan aja. Bapak Ibu, biarlah walaupun tidak enak, kita tetap ikut jalannya Tuhan. Amin. Ikut jalan yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Karena itulah yang tepat bagi kita. Amin. Itulah yang tepat bagi kita. Untuk kita mampu ikuti jalan Tuhan, untuk kita tetap berada di jalan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya
kepada Tuhan bahwa Dia baik. Ya. Itu dulu harus tanamkan dalam hati kita, dalam iman kita bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Ya. Kita melewati proses apa saat ini? Tetap berkata bahwa Tuhan Engkau baik. Ya, Tuhan Engkau baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan bahwa Dia baik, kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Jujurnya begini, kalau kita sedih, katakan aja jujur kepada Tuhan, Tuhan saya sedih. Ya. Gak usah sok-sokan, oh enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Tuhan itu tahu kok, enggak perlu kita pura-pura di hadapan Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Tidak sesuai harapan kita, tidak sesuai rencana kita, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Sehingga kita mampu berjalan mengikuti jalannya Tuhan. Ya. Kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan itu baik, kita akan tinggalkan Tuhan. Karena apa? Tantangan hidup ini terlalu berat buat kita. Tapi satu hal, Tuhan tahu batas, porsinya kita menanggung semua itu. Amin. Tuhan tahu. Oleh sebab itu dibutuhkan percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Katakan, Tuhan baik. Tuhan baik. Amin. Jadi apapun yang terjadi, tantangan, badai dalam bentuk apapun datang dalam kehidupan saya pribadi dan saudara, tetap katakan bahwa Tuhan itu baik. Maka kita akan mampu berjalan di jalannya Tuhan. Ya. Kita mampu berjalan di jalannya Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita mampu ikuti jalannya Tuhan, ya, kita harus percaya dengan latihan iman yang Tuhan berikan. Masuk sekolahnya Tuhan. Ya, masuk sekolahnya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau masuk sekolahnya Tuhan, ya, di situ selalu diperhadapkan dengan ujian iman. Pasti. Itu pasti. Ya. Selalu diperhadapkan dengan ujian iman. Kalau kita mau masuk di sekolahnya Tuhan. Ujiannya itu apa? Ketika kemustahilan itu datang dalam kehidupan kita. Tapi kita disuruh percaya. Sesuatu yang gak mungkin itu terjadi. Tetapi kita disuruh yakin, percaya. Itu sekolahnya Tuhan. Ya, itu sekolahnya Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun seperti itu, kita tahu bersama. Sekalipun Tuhanku yang aku sembah itu tidak menolong aku tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Itu iman. Ya. Jadi kalau mau masuk sekolahnya Tuhan, kita setiap saat kita diperhadapkan dengan ujian iman. Mau masuk sekolahnya Tuhan? Takut? Kalau takut tidak akan naik level. Ya. Kalau takut kita tidak akan naik level. Kita akan tetap di pinggir pantai saja. Dan yang kita dapat hanya kerang-kerang yang kita ambil. Ya. Hanya seperti itu saja. Tetapi Tuhan mau berjalan lebih lagi. Ya. Apakah kita tetap percaya ketika ada badai datang? Ya. Ataukah sampai Tuhan Yesus harus berkata, jangan takut, ini aku. Ini aku.
Badai apa yang sedang menghantam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini? Yesus datang dan berkata, jangan takut, ini aku loh Tuhan. Tuhan tahu apa yang engkau rasakan. Apa yang Bapak Ibu sedang alami saat ini Tuhan tahu. Dan Tuhan mau katakan, tenang, jangan takut, ini aku. Ya, amin. Ya. Mari ketika kita masuk dalam ujian iman itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percaya, ya, kita percaya dengan latihan iman itu bahwa Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Amin. Tangan Tuhan selalu siap menopang kita. Itu dulu kita harus percaya dalam hati kita, dalam iman kita, dalam roh kita. Kita tanamkan itu bahwa Tuhanku tidak akan membiarkan aku jatuh tergeletak. Mungkin orang-orang di sekitar kita merancangkan untuk kita jatuh dan mereka syukurin jatuh, syukurin. Tidak. Sebenarnya kita jatuh di tangan Tuhan karena Tuhan menopang kita. Ya. Firman Tuhan katakan, ya Daud katakan lebih baik aku hancur, aku jatuh di tangan-Mu Tuhan. Karena Daud tahu, ketika kita jatuh di tangan Tuhan, ketika kita hancur di tangan Tuhan, kita berada di tangan yang tepat. Karena Dia adalah penjunan kita. Amin. Dia adalah pembentuk kita. Maka Dia akan membuat kita memulihkan kembali menjadi indah. Lebih indah lagi. Karena kita akan berkata, ku tahu sebab ku alami. Ya, ku tahu sebab ku alami. Itu lagu lama juga. Ya ku tahu sebab ku alami. Amin. Dia Yesus sungguh. Dia adalah sobat sungguh. Ya. Jadi jangan takut untuk masuk dalam sekolahnya Tuhan. Amin. Jangan kita pernah takut. Percaya kepada Dia ketika kita masuk dalam sekolahnya Tuhan. Tuhan memperhadapkan kita dengan ujian-ujian iman. Tetap tenang. Karena Tuhan akan berkata, tenang. Ini aku. Ya, ini aku. Sebab apa? Segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Ya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Ya, itu ayat yang kita baca tadi, Mazmur 25 ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala dalam beriman kita kepada Tuhan, banyak yang mundur. Karena apa? Menurut pemikirannya, aku sudah setia, aku sudah sungguh-sungguh, aku tidak berbuat salah. Ya. Aku sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tetapi kenapa doaku tidak dijawab? Ya. Kenapa doaku tidak dijawab? Kita lihat dalam Yeremia. Ya, Yeremia 12. Ayatnya yang pertama kita baca aja, tidak apa ya. Kita baca mulai dari ayat yang pertama. Yeremia pasalnya yang ke-12. Kita baca ayat ini bersama-sama. Kita lihat dalam Yeremia pasalnya yang ke-12. Ayat yang pertama kita baca. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan.
Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar, mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering dan rumput di segenap padang menjadi layu, karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap, sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Ayat 5, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Kita lihat di sini satu keluhan yang dikeluhkan oleh Yeremia kepada Tuhan. Ya, Yeremia mengeluh kepada Tuhan di sini. Ketika Tuhan bawa Yeremia masuk ke jalannya Tuhan, dia diancam. Di Anatot dia diancam. Dia mau dibunuh. Di sini Yeremia mengeluh, buat satu keluhan. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan Engkau? Kapan aku berbantah dengan Engkau? Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Yeremia merasa bahwa kok tidak adil ya? Orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, kok hidupnya diberkati? Kok hidupnya mujur? Yeremia tidak terima hal itu. Sehingga Yeremia katakan bahwa, tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Karena dia merasa tidak adil. Dia sudah melayani, dia membawa satu misi Allah. Ya. Tetapi kok dia diancam? Ya. Kalau kita lihat Nabi Yeremia, ya perjalanan Nabi Yeremia, dia tuh sampai ditelanjangin. Ya. Gak dikasih makan. Itu jalan Tuhan. Itu bagian dari jalan Tuhan. Dan Tuhan tahu setiap porsi kita. Amin. Ya, Tuhan tahu setiap porsi kita. Yeremia berkata bahwa ini kok tidak adil. Engkau membuat, dikatakan, mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Kok mereka mujur? Ya. Tuhan buat mereka tumbuh. Mereka pun berakar. Dan dikatakan, mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah. Mereka diberkati. Kok bisa? Tuhan gak katakan begini. Oh, tetap kuat ya Yeremia ya. Aku tetap menyertai engkau kok. Tetap kuat ya. Tuhan gak ngomong seperti itu. Tapi Tuhan ngomong di ayat yang kelima. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Bagi Tuhan yang dialami Yeremia saat ini, yaitu dia sedang berpacu melawan orang yang berjalan kaki. Jadi keadaan itu yang akan dia terima sebenarnya akan lebih buruk lagi. Tantangan itu lebih berat lagi. Bagaimana mungkin engkau mampu mengalahkan, engkau menang dengan tantangan yang lebih berat lagi. Sedangkan tantangan yang dengan orang berjalan kaki aja engkau sudah dilelahkan. Kadang-kala kan kita sebagai anak-anak Tuhan kan seperti itu. Kita sibuk muter dengan apa? Masalah kita sendiri. Kita merasa bahwa hidup ini sudah sangat berat sekali. Maka Tuhan akan berkata kepada kita, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau akan berpacu melawan kuda? Bagaimana
engkau akan meraih sesuatu yang lebih lagi. Bagaimana mungkin? Ini loh. Ya, ini. Tuhan gak mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang manja terus ya. Ya, kamu pasti diberkati. Amin. Ya, itu udah pasti. Diberkati itu sudah pasti. Tuhan sekarang sedang berurusan dengan iman kita. Ya, dengan iman kita. Mari, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai masalah kecil aja kita sudah, aduh perasaanku sakit, gak enak nih, hatiku sakit, aku kecewa dengan dia. Udah gak musimnya, ya gak musim lagi, gak usum. Sekarang kita harus berpacu melawan kuda. Amin. Mari tetap ada di jalan Tuhan. Ya, tetap ada di jalan Tuhan. Kita nggak usah sibuk dengan orang-orang yang dia itu hidupnya nggak benar kok diberkati. Itu bukan urusan kita. Amin. Itu bukan urusan kita. Urusan kita tetap hidup benar bersama dengan Tuhan. Percayalah. Mungkin mereka mengira, oh ini jalan lurus, tetapi ujungnya maut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita berada di jalannya Tuhan. Ikuti jalannya Tuhan. Ikuti aja. Ikuti. Tidak enak, tetap bertahan. Ikuti, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Percayalah ya. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Itu yang harus tertanam. Jadi apapun yang terjadi, hidup tidak enak. Segala sesuatu yang diperhadapkan tidak enak. Sepertinya semua mengecewakan. Percaya aja bahwa Tuhan kita baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Pegang itu. Amin. Kita pegang itu. Ya, pegang itu. Dan yang keempat, siap alami pengalaman iman. Ya, siap alami pengalaman iman. Dalam Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayatnya yang ke-19. Kita baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ternyata padang belantara itu adalah tanah ya, satu daerah yang tandusnya parah sekali. Ya, itu padang belantara. Sudah tandus, di situ banyak onak duri. Ya. Tetapi Tuhan berkata, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Maukah kita ke situ? Padang gurun loh. Maukah? Kalau itu jalannya Tuhan, jalani aja. Karena apa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan Tuhan membuat sungai-sungai di padang belantara. Tidak takut, tidak ada air. Kita punya Allah yang ajaib, amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, berani hadapi hidup ini, amin. Berani melangkah. Karena kita bersama dengan Tuhan. Ya, karena kita bersama dengan Tuhan. Tapi saya percaya, setiap kita pun, apapun yang kita sedang gumuli, apapun yang sedang kita usahakan, kita bersama Tuhan, ada doa puasa, kita percaya bahwa kita punya pengalaman iman dengan Tuhan. Amin. Kita punya pengalaman iman. Mari, ya, punya pengalaman iman dengan Tuhan. Punya pengalaman iman. Saya pribadi
Saya mau katakan bahwa ketika orang berkata, datang mungkin berkata kepada saya bahwa Tuhan tidak menjamin hidup saya akan berkata, saya tidak percaya dengan kata-katamu. Karena saya sudah mengalami bagaimana Allah menjamin hidup saya. Bagaimana Allah menjamin hidup saya semasa saya baru mau masuk sekolah Alkitab aja. Itu Tuhan sudah menjamin semuanya. Itu awal yang membuat saya berkata bahwa, oh ya, hidup kita ini dalam segala macam hal sebenarnya ada Tuhan di dalamnya, amin. Dan Tuhan menjamin hidup kita. Jadi gak usah kita takut dengan tantangan hidup ini, amin. Ikuti aja jalannya Tuhan, percaya aja, percaya. Ya, tandingan-tandingan kita, para pesaing-pesaing ya di sekitar kita. Kita punya Allah yang besar, ya. Karena hidup kita ada di dalam jalannya Tuhan, dalam anugerahnya Tuhan. Amin. Ikuti jalannya Tuhan. Sebab dalam Mazmur 25 ayat 10 yang kita bacakan tadi pada awalnya, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ikuti jalannya Tuhan, amin. Karena percayalah bahwa ketika kita ada di jalannya Tuhan, Tuhan ada di situ. Ketika Tuhan ada bersama kita, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menggugat kita. Ya, tantangan-tantangan, himpitan, apapun masalah yang datang dalam hidup kita, percayalah bahwa itu tidak dapat menggugat kasih Allah dalam hidup kita. Tetap berjalan bersama dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesusku. Buat jalan-jalan-Mu. Haleluya.
kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu berjalan ke depan, Tuhan, anak-anak-Mu kembali beraktivitas. Tuhan, tolong keluar masuk anak-anak ketika mereka berkendaraan, berjalan kaki, ketika mereka berdiri, mereka duduk, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, Engkau Allah memberkati, Engkau proteksi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat jadi. Tangan anak-anak-Mu adalah tangan-tangan jadi. Apapun yang dikerjakan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Sakit penyakit dalam bentuk apapun disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah mulai putus asa, Tuhan datang hiburkan, bangkitkan kembali semangat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih anak-anak-Mu yang sedang merencanakan membuka usaha baru pun Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan yang mengadakan semua yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau El Shaddai bagi kami. Engkau adalah Jehovah Rafa bagi kami. Engkau adalah Jehovah Jireh bagi kami. Engkau adalah El Gibor bagi kami. Sehingga kami akan tampil, Engkau bawa kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Sebentar anak-anak-Mu akan kembali. Kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, sukacita, penghiburan dari Allah Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kami semua. Hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.